Pernah nggak kalian bayangin, tidur siang sebentar, tapi pas bangun, dunia sudah berubah total. Bukan cuma ganti presiden, tapi mata uang sudah ganti. Bangunan sudah jadi puing, dan semua orang yang kalian kenal sudah nggak ada. Inilah yang dialami 7 pemuda dan seekor anjing di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Di sekolah, kita mengenalnya sebagai mukjizat. Tapi di enigma realitas, kita akan bertanya lebih dalam. Gimana cara sel tubuh mereka nggak busuk? Kenapa mereka nggak mati kelaparan? Dan apa rahasia sains di balik kalimat, kami tutup telinga mereka? Apakah ini murni keajaiban yang nggak bisa dinalar? Ataukah Tuhan sebenarnya lagi pamer teknologi suspended animation yang melampaui zaman? Mari kita bongkar protokol perlindungan tubuh yang terjadi di dalam Gua Al-Kahfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah Al-Kahfi ayat 11, Allah berfirman, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Pernah mikir nggak, kenapa telinga? Kenapa bukan matanya yang ditutup? Secara medis, telinga adalah guardian of consciousness, atau penjaga gerbang kesadaran kita. Mata punya kelopak untuk menutup, tapi telinga tidak. Bahkan saat kita tidur, saraf auditori tetap mengirim sinyal ke otak. Inilah alasan kenapa kita bisa bangun karena suara alarm atau teriakan. Bayangkan tubuh mereka seperti smartphone yang sedang di-charge, tapi dalam mode pesawat. Allah mematikan antena utama pendengarannya agar tidak ada notifikasi suara dari dunia luar yang bisa memicu Reticular Activating System atau RAS di otak untuk bangun. Dengan menutup fungsi pendengaran ini, Allah menginduksi fase deep hibernation. Tanpa input sensorik, otak masuk ke frekuensi istirahat total yang memicu penurunan laju metabolisme basal, BMR, ke titik paling minimal. Hasilnya, tubuh hanya butuh energi yang sangat sedikit, cukup untuk menjaga sel tetap hidup tanpa menghabiskan cadangan lemak dan otot selama 3 abad. Ini bagian yang paling keren secara biologi. Al-Quran menyebutkan bahwa Allah membolak-balikan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Sains modern mengenal ancaman mematikan bagi pasien koma, dekubitus ulcer atau luka baring. Kalau manusia diam di satu posisi terlalu lama, berat badan akan menekan pembuluh darah, memutus suplai oksigen ke kulit, dan jaringan akan mulai mati lalu membusuk. Mirip seperti memanggang daging, kalau nggak dibalik, bagian bawahnya bakal hangus atau rusak. Di sini, Allah berperan sebagai fisioterapis mereka. Dengan membolak-balikan tubuh, tekanan pada jaringan didistribusi secara merata. Ini bukti bahwa mujizat ini tetap menghormati hukum biologi. Tuhan tidak menghilangkan gravitasi, tapi Dia memberikan solusi mekanis agar sirkulasi darah dan cairan limfatik mereka tetap lancar. Pada ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah.
Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Perhatikan detail ayatnya. Matahari condong ke kanan saat terbit dan menjauhi mereka ke kiri saat terbenam. Artinya, cahaya matahari tidak pernah mengenai tubuh mereka secara langsung. Ini adalah konsep indirect lighting dan ventilasi steril yang jenius. Tanpa radiasi langsung, jika terkena sinar UV matahari terus-menerus dalam kondisi diam, kulit mereka akan mengalami dehidrasi parah dan kerusakan sel, terbakar. Sterilisasi ruangan. Namun, gua tidak boleh gelap total. Cahaya matahari yang memantul ke dinding gua tetap membawa spektrum cahaya yang cukup untuk membunuh bakteri dan jamur, menjaga udara tetap kering dan tidak lembab. Gua itu menjadi sebuah natural inkubator yang sejuk, terang, tapi tetap aman dari radiasi. Pas mereka bangun, mereka merasa cuma tidur sehari atau setengah hari, padahal di luar sudah 309 tahun. Apakah ini dilatasi waktu? Einstein dalam teori relativitasnya membuktikan bahwa waktu itu tidak mutlak. Waktu bisa melambat jika dipengaruhi oleh kecepatan tinggi atau gravitasi ekstrim. Namun, dalam kasus Al-Kahfi, yang terjadi adalah biological time dilation. Kita tidak perlu memaksa rumus T sama dengan T0 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, atau waktu yang dirasakan orang luar adalah waktu asli di dalam gua yang sudah terbagi oleh faktor kecepatan yang mendekati cahaya, karena mereka tidak bergerak secepat cahaya. Tapi Allah menunjukkan bahwa Dia bisa memanipulasi frame of reference. Bayangkan waktu itu seperti film. Bagi orang di luar gua, film diputar dengan kecepatan normal 309 tahun. Tapi bagi pemuda di dalam gua, Allah memperlambat frame rate-nya hingga hampir berhenti. Bagi sel tubuh mereka, waktu memang belum berjalan, karena metabolisme mereka ditekan ke titik nol. Jam biologi sel tidak berdetak. Mereka tidak menua bukan karena waktu berhenti, tapi karena proses kerusakan, entropi, di dalam tubuh mereka sedang dipaus oleh sang pemilik waktu. Dan sang anjing yang berjaga di depan, Al-Quran menyebut siapapun yang melihat mereka akan dipenuhi rasa takut. Secara psikologis, ini adalah psychological firewall. Beberapa tafsir menyebut anjing tersebut diam mematung dengan mata terbuka. Dalam sains, melihat sesuatu yang tampak hidup tapi tidak bergerak sama sekali menciptakan efek visual dissonance yang memicu rasa ngeri instingtual pada manusia. Tuhan menjaga mereka bukan dengan pagar kawat berduri, tapi dengan memancarkan frekuensi ngeri yang membuat siapapun yang mendekat akan merasa mual atau ketakutan tanpa alasan logis. Sebuah sistem keamanan mental yang mustahil ditembus. Kisah Ashabul Kahfi adalah pesan bahwa saat kita menyerahkan diri pada skenario langit, Allah sanggup menunda hukum alam demi menjaga kita. Sains tidak sedang mencoba membuktikan mukjizat, karena mukjizat berada di atas sains. Namun, sains membantu kita mengagumi betapa presisinya cara Allah bekerja. Iman dan logika nggak pernah musuhan. Logika cuma butuh waktu buat ngejar apa yang udah tertulis di Al-Quran ribuan tahun lalu. Setiap dari kita mungkin punya gua sendiri, tempat di mana kita harus sembunyi sejenak dari dunia yang berisik untuk menjaga prinsip. Percayalah, selama kalian menjaga koneksi dengan sang pemilik frekuensi, Dia akan menjaga setiap molekul kalian. Tetaplah bertanya, tetaplah mencari. Sampai jumpa di Enigma Realitas selanjutnya.
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.